Oke, udah pada kumpul ya semuanya nih. Selamat siang sobat investor semua, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, balik lagi di program IDX Channel Break Time Instagram Live. Nah sobat investor yang lagi berkegiatan di luar, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Jangan lupa perhatikan juga asupan makanan dan jangan lupa minum vitamin karena kita tahu kan pandemi belum berakhir. Nah mungkin aku coba sapa lagi ya teman-teman yang baru join. Halo semuanya. Halo siang Kak, halo juga. Oke, sebelumnya kenalin, namaku Caroline Citra yang nanti beberapa waktu ke depan akan nemenin kalian untuk berbincang dengan narasumber di episode kali ini. Episode kali ini menarik banget loh teman-teman. Nah untuk teman-teman yang udah gabung, makasih banget ya sudah meluangkan waktu kalian. Nah di episode kali ini kita akan sama-sama membahas tentunya dengan narasumber kita mengenai Metaverse dan Web 3.0 di depan mata. Apa jadinya dunia? Nah tentunya tema kali ini tuh lagi rame banget diperbincangkan di Indonesia. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, kita cek dulu data perdagangan terupdate di akhir sesi 1 via RTA Business. Nah data terupdate IHSG ditutup di zona merah di level 6.662 atau turun 33 poin atau minus 0,50%. Sementara itu tercatat 358 saham melemah, 150 saham menguat, dan juga 163 saham stagnan. Oke teman-teman udah pada kumpul semua nih ya. Nah sebelumnya teman-teman aku mau kasih info sedikit nih. Memasuki tahun 2022 ini, istilah Web 3.0 versus Metaverse sedang dapat banyak banget perhatian di mana Metaverse dan Web 3.0 dinilai akan memberikan perubahan bagi dunia dan digadang-gadang mengawali era internet versi 3.0. Nah, terkait Web 3 ini, teknologi ini merupakan layanan internet generasi ketiga berbasis web yang memakai filosofi egaliter dalam menandingi platform populer seperti Google. Nah, yang jadi pembedanya apa sih? Jadi yang jadi pembedanya adalah internet generasi ketiga ini bersifat terdesentralisasi karena akan menggunakan teknologi blockchain. Nah, mungkin ada yang belum tahu nih, blockchain itu apa sih? Nah, jadi teknologi blockchain ini adalah penyimpanan data digital berisikan catatan yang terhubung melalui kriptografi. Nah, teknologi ini tuh udah dimanfaatkan banyak banget di beberapa sektor. Nah, salah satunya itu untuk transaksi mata uang. Seperti yang kita udah tahu yaitu kripto dan juga Bitcoin. Nah, sementara Metaverse yang terdiri dari kata meta dan juga universe merupakan sebuah program di mana tidak ada batasan ruang fisik seperti di dunia nyata. Nah, ruang di Metaverse itu luas banget teman-teman, bahkan gak ada akhirnya. Dengan kata lain, Metaverse adalah dunia virtual 3 dimensi yang berisikan avatar sebagai representasi manusia di sana. Nah, menarik banget gak sih teman-teman? Juga menurut Bill Gates, konsep Metaverse adalah di mana pengguna akan memiliki avatar, lalu mereka dapat menghadiri rapat di ruang virtual dan juga dapat berinteraksi atau bersosialisasi dengan avatar lain. Nah, dalam hal ini pengguna nanti pada akhirnya akan menggunakan avatar tersebut untuk bertemu dan bersosialisasi dengan orang di ruangan virtual tersebut yang mereplikasi perasaan di ruang sebenarnya bersama teman-teman yang lain. Nah, induk perusahaan dari Meta atau yang sebelumnya kita kenal dengan Facebook, Instagram, dan Twitter serta juga Apple diketahui akan membangun dunia virtual dengan memakai beragam perangkat yang berbasis VR atau virtual reality dan juga augmented reality atau AR. Nah,
teknologi berbasis kecerdasan buatan tersebut udah banyak banget digunakan di berbagai bidang. Salah satunya adalah virtual human atau manusia di dunia maya yang memiliki tingkat kemiripan dengan kita di dunia nyata ya. Nah, nantinya virtual human ini akan menjadi penghuni dari metaverse tersebut. Nah, kemudian Mark Zuckerberg atau pemilik Meta mengatakan bahwa perubahan ini akan fokus untuk membangun dunia virtual yang baru dan juga akan menjadikan teknologi sebagai penghubung antar manusia. Kemudian ia juga memperjelas bahwa masa depan internet akan terletak pada metaverse atau dunia virtual yang dimana setiap orang bisa tinggal, belajar, atau bahkan bekerja di sana. Nah, ide ini pasti tentunya dinilai sangat cemerlang, tapi rupanya nama metaverse ini sudah lama beredar dan diketahui memiliki efek samping pada otak dan juga mata manusia, teman-teman. Nah, lantas bagaimana gambaran metaverse di masa depan? Kemudian apa inovasi yang akan dimilikinya? Dan adakah dampak yang nantinya akan dirasakan oleh berbagai perusahaan perangkat berbasis virtual reality atau VR tadi? Nah, untuk mengetahui jawabannya, siang ini kita akan langsung berbincang dengan Mas Andreas Rizky selaku narasumber kita di kali ini. Dan Mas Andreas Rizky ini juga sebagai founder dari Sinta VR. Oke, mungkin kita invite aja Mas Andreas Rizky. Nah, sambil nunggu, bagi sobat investor yang mau tanya-tanya atau masih belum tahu atau belum ngerti apa sih itu metaverse, dampaknya kayak gimana, terus juga sistemnya tuh kayak gimana sih. Nah, kalian boleh banget untuk komen di kolom komentar ya. Nanti akan aku bantu untuk ajukan pertanyaan tersebut ke Mas Andreas Rizky. Oke, kita tunggu Mas Andreas Rizky ya. Nah, teman-teman, ini kalian lagi pada ngapain sih? Ya ampun, banyak banget yang ikut, yang join. Terima kasih ya teman-teman udah meluangkan waktunya. Coba kita bacain komen-komen ya. Wah. Selamat siang semuanya. Oke, sambil nunggu Mas Andreas Rizky join, mungkin teman-teman ada yang udah tahu atau mungkin lagi research nih tentang metaverse atau bahkan udah nyobain tuh konser-konser yang udah VR, pakai VR tuh. Kemarin tuh kan ada konser Justin Bieber yang pakai VR. Kalian nonton gak sih? Itu kan seru banget. Terus ada juga kemarin konser-konser yang lagi hype tuh, yang Ariana, terus Marshmello juga, Travis Scott ya di Fortnite. Itu kalian ngikutin gak sih? Oke. Halo juga teman-teman. Teman-teman yang udah join, terima kasih banyak ya. Nah, iya, halo. Halo teman-teman. Coba teman-teman yang udah mungkin udah pada join di sini, ajak lagi teman-temannya yang lain buat ikut join juga biar kita makin banyak nih diskusi, soalnya tema kali ini seru banget nih. Tema kali ini seru banget teman-teman, soalnya ngomongin metaverse. Ini kan lagi hype banget ya di Indonesia. Lagi jadi bahan perbincangan banget. Gitu. Oh iya teman-teman, jangan lupa juga ya untuk follow IDX channel juga. Nantinya kalian beres dari sini, kalian kunjungi websitenya idxchannel.com dan juga YouTube-nya IDX Channel ya teman-teman. Jadi jangan follow IG-nya doang, semuanya juga harus dilihat ya, di follow juga ya. Nonton film Ready Player One. Wah itu seru banget, bener banget. Nanti coba kita bahas bareng ya sama Mas Andes ya.
Ready Player One, boleh, boleh. Terima kasih teman-teman insight-nya, oke banget. Oke. Bersabar ya teman-teman untuk Mas Andesnya. Mungkin sedang apa gitu, nggak tahu ya. Kita lagi coba invite dulu. Sebentar ya teman-teman, sabar. Teman-teman ada yang nonton Ready Player One juga nggak sih selain tadi Mas siapa ya? Aku lupa. Halo. 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 Nah, halo Mas Ande, Hai. sudah bergabung ya sama kita. Sorry, agak lama. Mungkin tadi ada beberapa kendala ya. Nah, gimana nih Mas? Apa kabar? Sehat ya? Ya, sehat, alhamdulillah. Citra juga semoga sehat, teman-teman juga semoga semua sehat dan Alhamdulillah. bahagia ya. Iya, semoga teman-teman. Amin, 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 amin. Oke, Mas, kita bincang-bincang bareng ya sama teman-teman. Nanti mungkin ada yang mau ngajuin pertanyaan, nanti Mas bisa jawab juga boleh ya. Oke. Oke. Nah, jadi Mas Andes ini adalah founder dari Sinta VR, betul ya Mas ya? Iya, betul. Oke, kita akan berbincang dalam beberapa waktu ke depan dengan Mas Andes ya teman-teman. Jadi pembahasan kali ini terkait teknologi metaverse. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan nih Mas ya. Nah, yang pertama nih, mungkin masih ada teman-teman atau sobat investor semua yang belum tahu terkait metaverse itu apa. Dan juga sebenarnya apa sih yang menjadi perbedaan antara teknologi metaverse dan juga teknologi AI atau tadi kita udah bahas teknologi kecerdasan buatan yang terjadi di era sekarang ini. Silakan Mas, boleh dijawab. Oke, thank you for the question. Tadi aku sempat bilang ini menarik banget ya kalau ngomongin metaverse karena sudah banyak, lagi banyak diperbincangkan banyak orang, walaupun Betul sebenarnya banget. konsepnya itu udah dari lama, sejak beberapa Iya, dekade yang lalu gitu. Nah, kalau kita ngomongin metaverse sendiri, itu kita bayangin itu sebagai kolam ya, atau wadah gitu ya. Nah, di mana di kolam itu semuanya secara virtual atau secara mix nanti antara virtual dan reality itu bisa nyampur ke sana, berinteraksi, apa namanya, bersosialisasi gitu ya, bahkan bisa sampai bertransaksi dan iya betul berinvestasi. betul. Nah, itu Oke. adalah dunia metaverse di mana semua orang nanti punya istilahnya digital identity sendiri dalam bentuk Nah, iya avatar, betul terus betul. ketemu dalam satu dunia itu. Nah, kalau dihubungin sama tadi apa Web 3.0 ya atau AI Ya, ya. ya Nah, betul banget. sebenarnya AI itu sendiri adalah salah satu elemen pendukung teknologi kalau kita ngomongin dunia metaverse atau teknologi metaverse gitu. Jadi metaverse sebagai wadah itu nanti dia mewadahi semua teknologi kayak blockchain, terus kemudian VR, AR, AI, machine learning, semuanya akan beroperasi dalam satu dunia metaverse itu. Oke, oke. Jadi banyak sektor juga ya, Mas, ternyata ya dengan adanya dunia metaverse itu ya. Iya, banyak Oke, banget yang bisa banyak ke banget. sana. Oke, terus ada lagi nih Mas pertanyaan. Jadi inovasi apa sih yang sekarang tuh sebenarnya lagi dikembangin di perusahaan global terkait teknologi metaverse itu? Tadi Mas udah bilang kayak VR dan lain sebagainya. Mungkin ada inovasi yang lain nggak sih selain itu? Akan banyak ya, maksudnya kalau kita bayangkan metaverse itu sebagai wadah atau kolam di mana teknologi-teknologi pendukung metaverse itu sendiri lagi dikembangkan atau mungkin lebih dikembangkan lagi. Nah, misalkan VR gitu ya. VR ini kan sekarang sebenarnya dari tahun VR sendiri pun udah dari tahun 1987 loh teman-teman Ya. gitu kan. Cuma pemakaiannya secara masif itu baru sekarang. Nah, VR-nya sendiri juga masih banyak dikembangkan berupa baik itu berupa hardware-nya ya atau device-nya yang dulu tahun 2016 itu harganya sekitar 35 juta satu set. Oh Sekarang my harganya God. harganya udah jauh lebih murah gitu ya. Kita beli headset VR ya sama lah kita kayak beli apa namanya PlayStation atau konsol PS, game yang ya. lainnya gitu ya.
Nah, terus kemudian augmented reality itu juga semua dikembangkan. Nah, device-nya ini juga beberapa big companies teknologi juga mereka sudah mulai nih melakukan announcement gitu ya lewat videonya. Ini loh 2022 mau keluar nih kacamata kayak gini. Ini loh 2023 kita akan seperti ini. Software-nya juga. Nah, kemudian teknologi terutama backbone teknologi metaverse itu kan sebenarnya adalah blockchain teknologi gitu ya. Nah, Iya, blockchain pun betul juga banget. makin banyak dipakai oleh beberapa corporate gitu ya, beberapa bank digital juga gitu kan. Nah, itu yang akan menjadi backbone. Jadi selama momennya sih sekarang ya, momennya adalah 2021, 2022, but in the next 3 or 4 years itu semuanya akan jadi satu. Dan kalau kita mau expected metaverse akan menjadi sebuah dunia yang atau teknologi yang mature enough gitu ya. Ya let's say 3 sampai 4 tahun ke depan semua persiapan yang disiapin tahun ini itu akan nyemplung dalam satu wadah itu bareng-bareng gitu sih. Oke, menarik banget ya ternyata metaverse ini. Terus Mas, kira-kira teknologi ini akan bisa dinikmati dunia ini secara penggunaan yang luas, itu tuh kapan sih? Nah, tadi teman-teman juga banyak yang mention soal film Ready Player One. Nah, mungkin teman-teman udah pada nonton atau Mas sendiri udah nonton ya. Itu kan settingnya tahun 2045, sedangkan kita ini 2022 ya. Berarti asumsinya berarti teknologi kita itu bisa lebih cepat juga ya sebenarnya ya? Iya, aku nonton 3 kali tuh. Aku ulang Banyak ya karena Mas? banyak banyak IP yang ada di situ kan. Nah, kalau ngomongin kita merefer kayak Ready Player One gitu ya, di mana benar-benar semuanya orang tuh benar-benar metaverse itu jadi dunia keduanya mereka, pelariannya mereka, istilahnya gitu kan. Dan juga di Ready Player One sebenarnya kalau kita nge-refer ke situ, itu adalah dunia yang decentralized. Artinya Ya, ya, uh, ya. mereka mengharapkan dunia itu ya ini dunia gue sama teman-teman gue nih gitu. Lo nggak boleh ada satupun rules yang istilahnya centralized ke satu orang tertentu gitu kan, istilahnya kayak Ah, I gitu. see, I see. Namanya di film itu ada konflik kan antara orang-orang di Ready Player One sama yang perusahaan besarnya itu kan. Nah, kalau Mm-mm. kita ngomongin itu gitu ya, desentralisasi. Nah, ini kan sebenarnya paralel dengan perkembangan teknologi blockchain gitu. Nah, itu sih sebenarnya kalau kita ngomongin akan lebih cepat atau benar-benar di tahun 2045, ya itu depends lagi tergantung dari seberapa berkembangnya nanti blockchain sebagai backbone di metaverse itu. Karena Oke, again ya, oke. sekarang kita punya banyak metaverse nih. Mm-mm. Cuma kalau prediksi pribadi saya itu metaverse world itu akan gabung jadi satu gitu. Misalkan, Iya, iya. let's say Facebook ada Google apa segala macam ya, they go into one metaverse world dengan konsep desentralisasi itu. Oke, oke, menarik banget. Jadi di metaverse pun kita punya identity juga ya di situ. Tapi ada kekhawatiran sendiri nggak sih Mas kalau misalkan ternyata di metaverse itu kita identity kita tuh ada di situ gitu? Uh, ya, bener. Kalau metaverse itu kita ngomong sekarang jangankan metaverse gitu ya, kita punya identity kalau kita sering main game online gitu kan. Nah, kita kan Mm-mm. punya avatar gitu kan. Di avatar itu kan Mm-mm. kita punya identity ya, walaupun bukan avatar kita gitu kan. Terus kemudian kita pakai social media gitu. Kita bisa pakai sebenarnya bebas pakai identity apa aja kan sebenarnya gitu. Mm-mm. Kalau kita Mm-mm. stalking apa kan ya Iya, we iya. can any identity. Tapi kalau kita ngomong metaverse, identity-nya itu akan lebih arahnya lebih ke emotional identity lagi karena Oke. avatar merepresentasikan kita. Terus kemudian Mm-mm. belum lagi bajunya, belum lagi barang-barang yang kita beli dalam dunia metaverse itu akan nge-represent kita banget secara Oke, oke. lebih dalam lagi ya, lebih deep dan lebih emosional lagi. Nah, disitulah makanya pentingnya backbone teknologi blockchain itu untuk ngelindungin itu bahwa kita Oke. bisa mengekspresikan diri dengan bebas di dunia metaverse dengan teman-teman kita yang kita temui di sana, segala interaksi sosial, tapi itu segala macam preferensi kita yaitu tetap jadi milik kita gitu. Jangan jadi konsumsi satu orang yang berkepentingan aja. Gitu. Iya, Kira-kira iya, gitu. iya. Benar. Benar-benar. Oke, Mas. Ada pertanyaan lagi nih. Nah, dampaknya
untuk inovasi tersebut pada teknologi komunikasi nanti di masa yang akan datang tuh seperti apa sih, Mas? Dampaknya ya, ini besar banget Ya, sih. Jadi kita pun juga di Sinta VR kan sekarang kita punya apa namanya mengutilize gitu ya teknologi virtual reality untuk pendidikan di sekolah-sekolah. Kita punya apa namanya produk namanya Media Lab yang sudah digunakan di sekitar 1.500 sekolah lah di seluruh Indonesia. Nah, itu kita membantu para siswa-siswinya untuk belajar lebih interaktif lagi dan let's say oke. misalkan sekolah vokasi gitu ya, mereka nggak harus beli mesin kok, ya udah diciptakannya mesinnya dalam bentuk virtual reality sehingga Ya, semua ya. orang bisa akses pengetahuan yang sama. Ujung-ujungnya desentralisasi lagi. Nah, Oke, kemudian ya. apa namanya beberapa perusahaan-perusahaan di luar negeri juga sudah mengembangkan gitu ya land-land untuk metaverse itu yang ujung-ujungnya juga ke desentralisasi lagi. Jadi kalau kita ngomongin metaverse itu kunci apa ujungnya itu pasti decentralized system dan personalized system di mana kita tuh bisa secara free, secara independen untuk memutuskan dan bebas melakukan preferensi apapun gitu ya, mulai dari belajar, mulai dari kita mau mengembangkan diri dalam dunia metaverse, mulai dari kita sampai kita sosialisasi, transaksi, sampai ke investasi beli tanah metaverse dan sebagainya, jualan NFT dan sebagainya. Jadi Oke. banyak banget yang bisa dan seperti kata Citra tadi, itu ini adalah dunia yang tidak ada batasnya, unlimited. Mm-mm. Ya, betul banget. Oke. Nah, terus menurut pakar-pakar teknologi di Indonesia nih merespon soal inovasi tersebut tuh seperti apa sih, Mas? Responnya sih sebenarnya macam-macam ya. Ada Mm-mm. beberapa yang sangat apa ya optimistic gitu ya bahwa metaverse Mm-mm. ini akan menjadi salah satu teknologi yang bisa meningkatkan Mm-mm. Indonesia gitu. Tapi ada Betul, juga betul. yang agak sedikit skeptis dengan angle realistik bahwa oke, Indonesia ini internet aja masih kayak gini nih gitu kan. Kita live Instagram kadang-kadang suka ngezoom aja, kadang-kadang suka apa namanya suka error apa segala macam, bisa nggak nih gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau ngomongin antara dua pendapat ini, kita ambil irisan aja di tengah gitu. Kayak kita di Sinta Mm-mm. VR, kalau kita lagi mau bikin produk atau services, kita identify dulu gitu. Ini siapa nih yang mau make? Nah, kalau yang mau make ini kira-kira dia akses internetnya kayak apa? Infrastrukturnya mereka udah akses seperti apa? Nah, barulah dari situ kita bikin solution atau produk atau services atau sistem gitu ya yang bisa mengakomodir kebutuhannya mereka plus cocok dengan infrastruktur yang ada di mereka sekarang ini. Jadi kalau ditanya Oke. bilang apa namanya, let's say gini deh, live 360 video misalkan di Indonesia belum bisa karena butuh Mm-mm. yang kencang banget, tapi itu bisa diakalin. Jadi oke, live 360 nggak bisa, ya udah di tapping aja atau kalau misalkan mau live ya live biasa aja tapi lingkungannya virtual gitu kan. Nah, jadi Oke. data internet yang apa namanya di up sama di download itu bisa seimbang gitu. Jadi emang Indonesia ini secara apa ya, secara adoption keinginan untuk adoption itu kencang banget. Itu besar sekali gitu ya. Antusiasnya besar banget ya, Mas. Antusiasnya besar sekali. Dan juga satu lagi yang sebenarnya penting, kenapa Indonesia ini mesti ke arah metaverse, karena kalau kita ngomongin tentang peningkatan ekonomi, ini banyak banget potensi-potensi karya-karya gitu ya, atau kesenian-kesenian di Indonesia yang bisa kita keluarin dalam dunia metaverse. Betul, Bayangin, betul. Justin Bieber kan bisa show kan, kebayang nggak kalau kita bisa bikin show dangdut? Iya, 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 iya. we can Keren we banget can pasti. apa kita bisa kenalin ke seluruh dunia tanpa harus kita kemana-mana gitu ya. Ya udah bikin aja dangdut show di metaverse. It's gonna be semua orang akan tahu itu, wah gila ya dangdut lucu juga ya gitu ya, Iya, lagu-lagunya iya, segala macam. benar banget. Itu maksud saya. Iya, iya, benar banget. Nah, untuk teman-teman juga nih yang mungkin masih kepo, apa sih itu metaverse, gimananya, boleh banget untuk komen ya. Mungkin kita coba bacain komen nih ya. Eh, seperti dari Reza.Fahlevi _. Nah, dia ini nanya nih Kak,
Sepertinya kalau identitinya mengadopsi teknologi seperti kripto atau blockchain bisa lebih aman nggak sih? Iya, iya betul. Jadi makanya lebih ke arah situ kan. Kalau kita ngomongin identity kita, kita mau bikin di metaverse, itu pasti ada beberapa privacy yang harus kita lindungi gitu. Let's say Andes nih, bikin identity di metaverse bentuknya bukan Andes kayak gini, tapi saya mau jadi beruang, Hmm, katakanlah gitu. ya, ya, Kalau ya, saya ya. Bisa jadi apa aja ya, Kak? bisa jadi apa aja, tapi Mm-mm. sebenarnya behavior dan preference preference yang saya lakukan di dunia metaverse itu adalah Andes sebenarnya. Nah, Oke, itu yang oke, oke. kalau identity sih sebenarnya kita bisa jadi apa aja gitu ya. Mm-mm. Behavior dan juga preferences kita dalam dunia metaverse itu sebenarnya yang harus dilindungi gitu. Maksudnya harus Oke. tidak boleh sembarang orang atau institusi itu tahu nih behavior si Andes di dalam dunia metaverse, kecuali kalau emang ada kebutuhan tertentu. Misalkan Oke. saya Andes ke dunia metaverse mau ngelakuin training, misalkan Andes nih lagi mau training jadi customer service nih, terus ketemu Oke. sama Mbak, misalkan, nah si Mm-mm. Andes behaviornya segala macam, nah itu kan untuk kebutuhan Oke. si Andes, itu Oke, mungkin oke, oke. diperbolehkan. Oke. Berarti behavior kita pun ikut berubah ya dengan ada metaverse itu. Oke, oke. Seru banget nih bahasan kali ini, teman-teman. Makasih juga teman-teman yang udah mantengin dari tadi. Tadi udah denger ya gimana menariknya dan insight dari Kak Andes juga seperti apa soal metaverse ini yang nantinya mungkin kita bisa adaptasi ya di Indonesia gitu. Nah, oke. Eh, mungkin ada satu pertanyaan lagi nih Mas, dari Insiptu, IG-nya Insiptu ya. Apa yang harus disiapin milenial untuk menghadapi teknologi dari metaverse ini? eh yang perlu dipersiapkan, maksudnya untuk Mm-mm. menjadi ini kali ya, Iya, untuk cuma iya kita, untuk menghadapi metaverse ini. Oke, kita mulai dari ini dulu deh, dari behavior changing-nya. Tadi kan kita sempat menyebutkan bahwa metaverse ini akan sedikit banyak merubah behavior orang. Yes, Mm-mm. karena mereka akan punya dunia baru, tanda kutip gitu ya. Dunia baru di mana semua orang bisa ketemu gitu ya, bisa bersosialisasi dan bertransaksi sampai investasi. Nah, yang perlu dipersiapkan adalah ya tadi, yang pertama, yang paling penting adalah nanti isunya adalah privacy data. Kita harus belajar apa sih sebenarnya yang data-data kita tuh sebenarnya gini. Kalau kita ngomongin sosial media sekarang atau beberapa aplikasi gitu ya, yang sedikit banyak sebenarnya ngambil preference data kita segala macam, itu ada hal-hal tertentu yang teman-teman harus sadari bahwa preferensi-preferensi atau behavior data itu yang perlu diprotect gitu. Itu pertama. Oke. Terus kemudian jadi teman-teman perlu nih untuk mengenal kira-kira saya ini kalau ngomongin privacy, behavior privacy saya itu sampai mana sih gitu. Kira-kira yang Nah, menurut ya, saya. ya, ya, ya. Nah, itu ada banyak tuh definisi Mm-mm, dan mm-mm. apa namanya perundang-undangannya. Nah, kemudian yang kedua, nah kalau kita mau ngomongin kita mau investasi di metaverse, kalau teman-teman pasti aku yakin deh yang di sini udah pada tahu lah blockchain, cryptocurrency dan Ya, sebagainya gitu ya. betul. Nah, itu juga yang mesti apa namanya dipersiapkan gitu ya, bahwa metaverse ini nantinya itu pasti karena konsepnya decentralized, pasti yang paling banyak nanti dipakai backbone-nya adalah cryptocurrency sebagai salah satu mata uang, Oke. ini kan mata uang yang terdesentralisasi gitu. Mm-mm, Terus mm-mm. kemudian di sana juga nanti ada istilahnya apa namanya penjualan-penjualan token ataupun barang-barang digital dalam bentuk NFT Oke, gitu. Nah, itu ya betul betul. ini nih, ini juga mesti dipelajari juga apakah NFT yang nanti dibeli apa segala macam itu nilai valuasinya gimana. Kalau ini kalau ngomongin ke investasi gitu ya. Iya Tuh, iya kalau iya. ngomongin lagi ke perangkat, kalau cuma mau have fun, ya udah sebenarnya nggak ada persiapan apa-apa. Maksudnya beli aja alatnya, VR-nya gitu kan. Mm-mm, betul Terus betul. ya udah enjoy the game, enjoy the world Ya gitu. Terus ya. bisa ngapain aja, bisa ketemu siapa aja di sana. Mm-mm. Nah ini menarik banget Mas yang
pengaruhnya tuh ke sektor keuangan atau investasi tuh tadi tuh Mas bilang kan, mungkin kita bisa nanti transaksi mata uang. Nah, atau enggak kita bisa jual beli aset berupa NFT. Nah, itu kalau misalkan untuk sektor keuangan dan investasi itu gimana sih, Mas? Nah, ini akan jadi ladang baru sebenarnya. Ladang baru yang sebenarnya menarik gitu ya. Tapi tentunya kita mesti mengikuti gitu ya, mesti mengikuti rules-rules yang nantinya oke, ini decentralized, tapi tetap aja masih ada beberapa patokan rules tertentu supaya nggak terlalu kemana-mana gitu. Nah, kayak contohnya di beberapa platform metaverse kita bisa beli tanah, kita bisa beli land gitu. Dan Betul, betul. misalkan berapa kali berapa meter harganya, di salah satu platform kayaknya harganya 3 kali 3 meter itu udah 150.000 US dollar gitu, udah sampai lebih dari 1 gitu kan. Nah, itu yang nanti bisa kita dapetin, terus kemudian kita keep sebagai aset digital kita, dan terdesentralisasi juga, dan kita keep sebagai aset digital kita. Lalu kita bisa itu, dan kita kalau misalkan mau nyewain land itu ya bisa juga gitu, atau kalau mau ngejual lagi ketika valuation-nya naik itu juga bisa juga gitu. Nah, terus kemudian banyak ya transaksi-transaksi investasi yang bisa banyak banget ya Mas ternyata ya. Banyak banget. Belum lagi kalau misalkan kita tadi kan barang gitu ya. Belum lagi kalau misalkan kita bisa bikin show di sana gitu kan. Betul banget. Kayak showbiz entertainment industry ini akan berubah banget, akan terdisrupsi banget dengan adanya metaverse. Semakin mature metaverse, semakin orang punya pilihan apakah mau di real life atau di metaverse gitu. Jadi sektornya banyak banget ya Mas. Banyak banget. Art, bisnis, dan lain sebagainya ya. Nah, ini yang terakhir Mas. Untuk Apple dan Microsoft tuh kabarnya akan meluncurkan perangkat khusus yang relate dengan metaverse. Nah, itu update sekarang tuh kayak gimana sih, Mas? Apple katanya 2022 ya, tahun ini. Qt lambat sih mereka bilang gitu kan. Microsoft juga sebenarnya mereka udah ngeluarin HoloLens tuh produknya udah dari tahun. Iya, betul. 3 tahun lalu kalau nggak salah. Tapi mereka lebih fokus ke industrial application gitu ya. Cuma mereka lagi ngembangin juga buat consumer kayaknya. Yang paling laku banget sih ya Oculus ya, yang dari Facebook itu ya. Oculus ya betul. Tapi selain big players itu sebenarnya kalau teman-teman nanti iseng gitu ya cek di internet itu banyak kok startup yang bikin kacamata mixed reality, kacamata VR atau kacamata AR first itu banyak yang nge-kickstarterin itu di Kickstarter itu dari 2 tahun lalu kalau nggak salah gitu, dan harganya pun juga cukup kompetitif. Jadi saya rasa sih 2022 ini momen awal gitu ya. Terus kemudian when the adoption rate itu semakin tinggi gitu ya, dengan big player main juga, startup yang bikin hardware juga main juga gitu, jadi akan banyak pilihan gitu. Ya itu jadi tinggal tunggu aja 2023 mungkin teman-teman akan banyak ngelihat kacamata VR AR tuh udah kayak handphone ya, gitu ya Mas, teknologi ya sekarang udah kayak handphone gitu, jadi makin dapetin. Nah, Mas, ada lagi nih, sektor konvensional apa yang bakal terpengaruh dengan adanya metaverse di Indonesia? Banyak banget. Banyak banget ya, Mas, pastinya ya. Pengaruhnya ini dalam artian ini ya, sebenarnya ada 2 pendapat gitu. Ada yang menganggap bahwa wah ini bakal jadi saingan gue nih. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi ngelihat justru pengaruh disrupsinya itu bisa complementary. Artinya kalau sektor-sektor real gitu ya, kayak let's say properti gitu kan, mereka bisa punya tanah properti juga di metaverse sebenarnya. Nah, yang paling sekarang fashion loh, yang paling ini hype banget di metaverse itu sekarang fashion. Jadi brand ternama gitu ya, itu udah mulai tuh dari tahun kemarin mereka ngelakuin penjualan NFT ya metaverse di dalam game juga, dan kemudian kalau nggak salah bulan Maret atau April ini ada fashion show di Decentraland gitu ya, the first fashion show di metaverse gitu. Jadi bahkan fashion pun itu juga gitu, bahkan fashion industry juga
bisa terkomplementari, artinya Iya, betul, uh, betul, betul. mereka bisa dapat pasar baru yang nggak ada Mm-mm. batas gitu di Berarti apa semua namanya sektor juga ini. terpengaruh ya, Mas ya? Semua Ya, karena sektor juga, ya ya. betul. Betul Oke. betul kan, karena kayak balik lagi metaverse itu kan unlimited. Jadi apapun Hmm, skenario yang mau kita bangun, ya kita bisa bisa pasti bisa dapetin itu di ya. metaverse. Iya, benar banget. Nah, oke, terima kasih penjelasannya Mas Andes. Dan terima kasih juga teman-teman yang udah mantengin dari tadi ya. Dan pertanyaan-pertanyaannya mungkin nggak semua kita bisa jawab, tapi nanti mungkin di lain kesempatan kita bisa bincang bareng lagi ya sama Mas Andes ya. Terima kasih Mas Andes untuk waktu dan ilmunya. Kita bisa bincang banyak juga di sini. Semoga nanti di lain waktu kita bisa bincang lebih banyak lagi ya Mas. Nah, terima kasih, selamat siang Mas. Silahkan menjalankan aktivitasnya kembali. Oke, Sampai bertemu lagi. Terima kasih Mas. thank you semua Terima teman-teman, sehat kasih, selalu. thank you. Sehat juga Semoga kita Mas. bisa ketemu di metaverse ya next time. Iya, oke. Oke, Terima kasih. Nah, untuk teman-teman dan sobat investor semua, jadi hipotesa virtual human di metaverse ini menarik banget ya untuk dibahas ya. Nah, terima kasih sobat investor yang udah partisipasi dan pembahasan di Instagram Live IDX Channel kali ini bersama Mas Andes tadi, ngomongin soal metaverse ya. Nah, nggak kerasa waktu kita ini udah habis untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk tonton IDX Channel, juga ikuti beberapa suguhan informasinya di idxchannel.com. Juga jangan lupa untuk follow Instagram IDX_channel dan juga YouTube IDX Channel. Nah, jangan lupa juga untuk saksikan program Break Time Instagram Live IDX Channel minggu depan hari Rabu jam 1 siang. Nah, teman-teman sampai bertemu lagi ya di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Bye.